Selamat pagi rekan-rekan dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Ya, rekan-rekan, kita kembali lagi dalam Badabes. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud dari firman-Mu. Terpujilah Kristus, amin. Ya rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 3, ayat yang pertama hingga yang keempat, yang menyatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkannya diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya rekan-rekan, kadang ini ada suatu cerita. Jadi ada 2 teman sahabat yang sedang pergi keluar mencari makan bersama-sama. Tiba sampai di restoran, mereka memesan suatu makanan ikan. Nah, rekan-rekan, jadi sahabat ini berdua berbicara, mengobrol, sambil menunggu makanannya datang. Sepanjang dia mengobrol, tak lama kemudian datang seorang pelayan membawakan makan, yaitu ikan filet. Nah, ikan ini kan dia pesan 2. Jadi ada bagian yang kecil dan juga ada bagian yang besar. Seketika pada saat disantap makanan tersebut, teman yang satunya ini memberikan ikan filet yang kecil, sedangkan dia menerima yang besar. Lalu temannya ini berkata, mengapa kamu kasih saya ikan yang lebih kecil, sedangkan kamu itu ikannya yang lebih besar? Teman itu berkata, kalau aku pelayan restoran, pasti aku memberikan kamu ikan yang besar. Temannya berkata, ya, aku mengerti. Singkat cerita, akhirnya mereka tertawa bersama-sama. Nah, apa yang mau kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Paulus kepada Timotius yang memperingatkan agar menyadari dan mengetahui apa yang dihadapinya pada hari-hari terakhir ini. Jadi rekan-rekan, pada sepanjang hari ini gak hanya semua serba kesukaran, tidak hanya semua cenderung bahagia, tetapi yang paling penting adalah kecenderungan manusia yang akan mencintai dirinya sendiri. Pasti dong, merasa iri. Kita tadi sudah sempat mendengar cerita bahwa temannya ini mendapat ikan kecil, sedangkan teman yang memberikan ini mendapat ikan yang besar. Jadi kecenderungan manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan lebih menuruti hawa nafsu. Dia pengen yang juga lebih besar. Kenapa saya dapat yang kecil? Ada rasa hawa nafsu dan iri hati. Nah, jadi bahkan pun bisa menjadi hamba uang. Apa yang dimaksud hamba uang? Jadi mungkin dalam pertemanan mereka mencari keuntungan, tidak mau bersama-sama. Pokoknya saya temenan sama kamu, saya mau cari untungnya. Misal kamu pintar dalam hal pelajaran, ya saya mau kamu kasih contekan ke saya. Padahal temannya pun yang pintar ini bisa
memberikan, tapi yang dilakukan adalah menawarkan diri untuk belajar bersama-sama. Ya kan? Jadi melihat sebuah relasi itu, sebuah pertemuan itu dengan hanya sejauh yang menguntungkan atau menambah ketenaran dirinya sendiri. Ya. Jadi tidak ada cinta, tidak ada rasa pertemanan, tidak ada rasa persahabatan. Yang ada semua berbual, sombong, dan angkuh. Jadi berharap supaya dipandang baik atau benar. Nah, pada saat ini kita pun sedang menghadapi orang-orang seperti itu di lingkungan rumah, pekerjaan, sekolah, bahkan mungkin di dalam gereja. Ya, banyak yang merasa diri, banyak yang merasa benar, dan banyak yang mencari keuntungan. Yang dimana seharusnya di dalam gereja terkhususnya tidak ada mencari keuntungan sesama rekan atau sesama teman-teman kalian dalam gereja. Ya. Yang seharusnya adalah dibalik, saling membantu, ya, saling menolong, saling menopang. Bukan tidak mungkin dengan pengaruh yang kuat ini dalam lingkungan kita, itu kita bisa terpengaruh. Bahkan kita pun bisa sama seperti mereka kalau kita tidak kuat atas pengaruh yang dihadapi. Sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan diri sebagai barang yang berintegritas, mencintai semua dengan tulus, dengan mengusahakan damai dan persahabatan sejati. Amin. Ya, rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri, mari kita sebutkan doa. Puji dan syukur Tuhan atas penyertaan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Tuhan mampukan kami agar kami dapat memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari lepas hari. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan langkah kami, kesehatan kami, tubuh kami, agar kami dapat melalui hari-hari dengan baik, dengan bimbingan tangan pengasihan. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.